Ya. Oke, recording in progress. Jadi pada saat pertama kali aplikasi dibuka setelah kita login, ini yang muncul berandanya bahwa di sini ada berapa ternak yang berhasil terjual. Nah, di sini kita pisahkan kalau memang dia jualan sapi, ya munculnya sapi. Kalau dia domba kambing, munculnya domba kambing sesuai. Ini jumlah ternak yang terjualnya. Kemudian berapa sih jumlah ternak yang jualannya si penjual tersebut. Terus stoknya tinggal berapa lagi. Ini tampilannya seperti ini. Yang informasinya tentu saja akan secara dinamis berubah setiap kali terjadi transaksi penjualan. Nah, di bagian atas ini, saya ulang, ini adalah bagian untuk melihat profil kita sebagai penjual, termasuk dimungkinkan apabila kita perlu merubah informasi atau nomor handphone yang diregistrasikan ke sistem, karena sistem ini menggunakan registrasi berdasarkan nomor handphone. Lalu berikutnya di sini saya punya data staf dan afiliasi. Nah, maksudnya saya sebagai penjual ternak kurban tentu tidak bekerja sendiri, tapi punya staf administrasi yang kemudian akan membantu siapa-siapa saja yang melayani konsumen, yang mencatat penjualan. Intinya disinilah kita akan catat kita punya staf siapa saja yang nantinya staf tersebut bertugas untuk membantu usaha penjualan ternak kurban kita. Dan tentu saja staf tersebut juga akan memiliki hak akses terhadap sistem yang sama dengan hak aksesnya si penjual tadi. Jadi di sini kita bisa tambahkan, misalkan saya punya karyawan baru, namanya siapa, nomor handphonenya berapa, kalau dikasih password-passwordnya apa, supaya berikutnya orang tersebut bisa langsung login ke sistem atas nama saya. Karena ya dia staf saya gitu kan. Nah, yang kedua, selain staf afiliasi, kita punya data ternak. Nah, seperti ini kurang lebih, artinya ketika, saya punya 100 ekor domba, kambing, sapi, kerbau, saya bisa tambahkan, saya bisa catat masing-masing ternak saya seperti apa, misalkan ternak saya domba, kemudian kode RFID-nya berapa, kode NLIS-nya apa, breed-nya apa, misalkan domba bur, kemudian seksnya dia jantan, beratnya katakanlah 35 kilo, saya hargai dia 3.500.000, ciri ternaknya apa, misalkan. Lalu kalau ada foto ternaknya kita bisa pilih di sini. Kemudian dokumen SKKH-nya mana? Sudah, saya bisa misalkan saya sort by ini misalkan contoh SKKH-nya. Nah, seperti ini. Jadi setiap ternak kalau ada akan lebih bagus dilengkapi dengan foto ternaknya, dan tentu saja karena musim PMK wajib dilengkapi dengan foto SKKH-nya. Nah, setiap individu kita akan catat seperti ini, sehingga nantinya kita sebagai penjual ternak kurban punya database. Ternak kita sebetulnya yang mana aja sih? Kita punya berapa banyak? Masing-masing beratnya berapa? Kita harga jualnya berapa? Juga kita akan data. Seperti ini, pendataan ternaknya. Lalu berikutnya, izin Pak Sudi atau Pak Wahyu. Jadi kalau tadi di data ternak kita mendata setiap ternak yang kita punya, ya misalkan saya di sini punya 9 ekor. Nah, masing-masing individu ternak ini apakah sapi, kerbau, domba, atau kambing, foto individunya seperti ini, dokumen SKKH-nya begini. Berikutnya juga kita punya... Maaf, belum nampak share screen-nya. Oh, belum nampak ya. Yang di sini sudah Pak, sudah. Oh, sudah ya. Oke. Nah, saya lanjut. Selain data ternaknya, tentu juga kita sebagai penjual akan memiliki data pelanggan. Nah, misalkan di sini saya punya berapa pelanggan, kita bisa catat di sini. Dan ketika ada pelanggan baru, misalkan nama lengkapnya, misalkan Asep Jailani. Kemudian nomor teleponnya 081214595550.
Terus alamatnya misalkan kampung, kalau di Bandung kan ada namanya Cijolang. Ini bisa dilengkapi, kelurahannya misalkan Sukahaji. Nah ini kecamatannya misalkan Babakan Nah ini sudah ada Babakan Ciparai ketemu. Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat. Kode posnya 40 misalkan 123. Nah, nanti kita bisa lengkapi si pelanggan ini dia lokasinya di mana sih? Misalkan Babakan Ciparai. Dia petanya akan otomatis mencari, oh Babakan Ciparai itu sebelah sini. Oke, kita bisa zoom juga. Oh titiknya di sini nanti. Nah artinya nanti untuk pengiriman ternaknya ditentukan lokasinya di sini loh, gitu. Kita bisa rekam lokasinya. Kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi setiap pelanggan kita akan catat datanya supaya nanti kita punya database pelanggan tentunya. Dan yang berikutnya, setelah kita punya data ternak, kemudian kita punya data pelanggan, tentu pencatatan berikutnya adalah transaksi penjualan ternak. Nah, seperti di sini, sudah ada 2 transaksi penjualan, atas nama pembelinya siapa, ternaknya yang mana, lalu rencana kirimnya kapan. Kalau sudah dibuatkan surat jalan muncul di sini. Kalau sudah dikirim, nah di sini ada tanggal pengirimannya, dan tentu saja kalau sudah dikirim kemudian diterima, di sini ada konfirmasi bahwa ternak tersebut sudah diterima kapan. Ini ketika terjadi transaksi penjualan kita akan catat seperti ini, misalkan tadi Asep Jailani pelanggannya, langsung muncul di sini alamatnya apa. Lalu ternaknya misalkan yang 12345. Ini ternaknya, bahwa oh dia beli sapi Brahman Cross berat sekian, harga sekian. Kapan rencananya dikirim? Misalkan rencananya dia minta dikirim bulan Juli, kurban tanggal 9, katakanlah tanggal 7 misalkan. Nah, seperti ini. Jadi penerimanya siapa? Oh masih Asep Jailani juga, sama kebetulan. Dia cuma punya 1 alamat. Tapi dimungkinkan kalau dia beli lebih dari 1 ternak, pengirimannya berbeda lokasi, 1 ke Asep Jailani, 1 ke adiknya Asep Jailani misalkan. Itu sangat-sangat dimungkinkan. Nah berikutnya kita tinggal tambahkan datanya, sudah. Si penjualan tersebut akan tercatat seperti ini. Sudah, kita tinggal simpan. Kalau dia beli 1 ternak, kalau misalkan beli lebih dari 1 ternak, tinggal dirubah saja ternaknya yang mana, kemudian tambahkan, maka listnya akan muncul di sini berapa ekor yang dia beli. Tuh, sehingga data penjualannya ada di sini. Dan setelah itu, setelah kita ada transaksi penjualan, biasanya setiap hari transaksi penjualan kita akan catat by system. Berikutnya, biasanya menjelang pengiriman, 1-2 minggu menjelang pengiriman, tentu kita sebagai penjual harus punya data armada juga. Karena boleh mobil, boleh motor, karena kan si armada ini memang harus disiapkan sebelum proses pengiriman. Nah, kita bisa mencatat di sini, kita punya armada, entah mobil atau motor, silahkan ditambahkan di sini. Misalkan kendaraannya motor. Kebetulan kalau di domba kambing kan bisa dikirim lewat motor ya, kalau sapi nggak mungkin dikirim lewat motor. Nomor polisinya D1234 DD, foto motornya mana misalkan. Ya sudah, kita bisa pilih di sini. Kebetulan saya nggak punya foto motor, saya kasih misalkan seperti ini. Ini loh kendaraannya. Nah ini, jadi kita sebagai penjual kurban akan punya data armada kita yang akan mengirimkan ternak kita tuh yang mana aja. Artinya tidak harus memang armadanya milik kita, tapi boleh jadi dari pihak ketiga yang memang bekerja sama dengan kita. Selanjutnya, setelah data armada juga penjual, kita sebagai penjual juga harus mendata kita punya pengemudi itu siapa saja. Sehingga nanti boleh jadi kalau saya punya pengemudi si A, hari ini bawa armada ke-1, lalu sorenya bawa armada kedua, besoknya bawa armada ketiga, dimungkinkan seperti itu. Yang jelas data armada dan data pengemudi ini kita akan lakukan pencatatan. Dan terakhir pada hari H pengiriman, kita akan mendata bahwa hari ini sudah dikirimkan ternak yang mana saja,
ke siapa saja yang ketika ternak tersebut dikirim, maka konsumen akan mendapatkan notifikasi. Nah, ketika sudah dapat notifikasi, ya berikutnya konsumen tinggal melacak sendiri aja ternaknya sudah sampai mana. Karena kalau belum dapat notifikasi tapi dia melakukan pelacakan, maka akan muncul informasi bahwa ternak Anda belum dikirimkan. Dari sisi konsumen seperti itu, sementara dari sisi kita sebagai penjual ternak kurban, kita bisa melakukan pelacakan juga, armada pengiriman kita sedang ada di mana. Nah, seperti ini ada 2 titik merah, satu sedang Pak Ujang ini di daerah mana berarti ya? Cipularang. Kemudian satu lagi, nah ini ada di daerah Sodik, namanya Petelin Soekarno-Hatta. Nah, nanti armada kita yang sedang jalan-jalan ngirimin ternak itu masing-masing ada di mana. Jadi nggak nggak harus repot nanyain kamu ada di mana, dengan siapa, sedang apa, nggak perlu. Kita bisa lacak sendiri kok. Itu kurang lebih gambaran aplikasinya dari sisi kita sebagai penjual. Sementara dari sisi kita sebagai konsumen, sebentar saya ganti share screen-nya ke sini lagi. Pelacakan yang barusan kita tampilkan. Nah, dari sisi konsumen, ini yang akan nampak. Bahwa ketika saya login sebagai konsumen, maka saya bisa lihat, oh saya beli 2 ternak kurban. Ini identitas ternaknya. Nah, ketika saya ingin melacak ternak pengiriman ternak saya sudah sampai mana, saya tinggal klik lacak di sini, kemudian ya saya bisa tahu posisinya sedang ada di mana. Kurang lebih seperti itu gambaran sederhana mengenai ternak kurban, which is 40 menit waktu yang dihabiskan. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab kalau ada yang kurang jelas. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Wahyu.